Alkitab membawa kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, di mana di sini Bapak Saudaraku, di Matius Matius 22. Di sini Saudaraku, kita melihat Matius 22 ayat 13, katanya begini Bapak Saudaraku. Matius 22 katanya begini, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga raja itu mengatakan, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi ini bukan menakut-nakuti Bapak Saudaraku, tapi ini pasti, karena firman Tuhan itu tidak ada yang palsu. Tidak ada menakut-nakuti, tapi iya dan amin, Alfa dan Omega. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita, bagaimana hati kita saat ini, bagaimana cara kita saat ini. Apakah kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, apakah kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Jadi jelas ini tadi kepada kita katanya kepada Bapak Saudaraku 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi jelas Bapak Saudaraku, sangatlah banyak datang ke gereja, berduyun-duyun, berjuta-juta datang ke gereja. Tapi ke gereja itu Bapak Saudaraku, bukanlah semuanya itu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Karena gereja itu adalah tanggok, jala. Tanggok itu Saudaraku, kita tanggok itu Saudaraku, sungai itu Saudaraku, di situ di dalam tanggok itu banyak macamnya. Ada lele, ada gabus, ada belut, ada ikan, ada udang, ada kepiting, macam-macam, bahkan ada ular di dalamnya. Jadi itu banyak, belum terpilih. Jadi kita mau Bapak Saudaraku yang terpilih, dan taat dan setia mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan, oh saya sudah gereja tiap minggu, saya mengikuti ibadah kegiatan-kegiatan gereja. Bukan itu Saudaraku, itu aturan-aturan manusia. Bukan salah seperti itu, tapi itu aturan-aturan manusia. Kita diajarkan Tuhan Yesus kepada kita taat setia melakukan firman, bukan taat melakukan aturan-aturan gereja, bukan taat mengikuti aturan-aturan manusia, tapi kita taat melakukan firman kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak kali sekarang ini kita mengagumkan hamba-hamba Tuhan. Kita menganggap hamba Tuhan itulah Tuhan itu, sehingga kita taat dan setia kepada hamba Tuhan itu. Manusia, dia juga manusia Bapak Saudara, kita juga manusia. Hamba Tuhan itu juga manusia. Jadi itu hanya mengumpulkan kesatuan kita. Jadi bukannya hamba Tuhan itu membawa kita mendapat kerajaan surga, bukan. Yang membawa kita kehidupan yang dalam kerajaan surga itu yang melakukan taat dan setia melakukan firman Tuhan, sama seperti Matius 20 tadi. Matius 7 ayat 20 tadi, yang melakukan kehendak Bapakku, katanya. Jadi bukannya kita hanya berseru, bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak, berlompat-lompat, kita itu sudah pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Belum tentu. Itu adalah menyenangkan daging, supaya kita menghilangkan stres kita di dunia ini, sehingga kita berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak. Jadi itu bukanlah jaminan. Jaminan itu kita menyanyi, bersorak-sorak, berlompat-lompat, melakukan firman kebenaran. Itu yang mau Tuhan Bapak Saudara.
Jadi jangan kita tertipu oleh dunia ini. Jangan kita menganggap kita sudah di dalamnya, ternyata kita tinggal. Katanya tadi, firman tadi mengatakan, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Janganlah sempat terjadi seperti itu, Bapak Saudaraku. Kita sudah capek-capek untuk melakukan pelayanan kita, bahkan juga harta kita sudah membangun gereja, bahkan juga harta tanah kita sudah berikan untuk tapak gereja. Bukan itu Tuhan mau. Tuhan mau itu hati kita, bukan uang kita. Bukan uang kita. Tuhan itu tidak perlu uang kita. Karena apa? Karena Dia punya segala-galanya. Tapi Tuhan itu mau hati kita seturut dengan gambarannya. Bagaimana seturut gambarannya, saudaraku? Seturut dengan kehendaknya. Itu Tuhan mau, Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih di mana di pada pagi hari ini renungan kita menggugah hati kita supaya kita ini kembali kepada firman-firman kebenaran. Itulah laptop. Kembali kepada laptop. Apapun pekerjaan kita di dalam dunia ini, Bapak Saudaraku, kembali kepada laptop. Terfokuslah kepada Alkitab yang kita cintai, Alkitab yang kita percayai, Alkitab yang membawa kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada pilihan lain, saudaraku. Mungkin banyak tantangan, pergumulan, segala macam yang ada kita hadapi, itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau apa tidak. Jadi terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada Alkitab, firman kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Taat dan setia, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Terima kasih banyak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.